Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Mari pagi ini saudara, kita akan bahas mengenai penuhi hati dengan Roh Kudus. Saudara, apa yang memenuhi hati kita itu menentukan. Saudara, ada orang bangun pagi hatinya penuh dengan hal-hal yang sia-sia. Itu yang dia akan dapat tentunya. Ada orang pagi-pagi bangun hatinya penuh dengan emosi dan kemarahan. Itu juga yang dia alami. Tetapi kalau kita bangun pagi-pagi dan berkata, Tuhan penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu, maka saya percaya yang kau dapat itu hal-hal yang luar biasa. Bahkan mungkin hal-hal yang supranatural. Jangan penuhi hati kita dengan hal-hal yang nol, yang sia-sia, yang tidak ada dasar firman-Nya. Ada orang-orang memenuhi hatinya dengan sampah, dengan kotoran-kotoran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Tapi penuhi hati kita dengan Roh Kudus. Maka engkau akan melihat kalau kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dahsyat sekali. Mari kita lihat pagi ini Mazmur ini Amsal 1 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Saudara, ini orang yang pagi-pagi bangun hatinya dipenuhi dengan perkara-perkara yang justru tidak ada di surga. Perkara-perkara kejahatan, perkara-perkara kegelapan. Jangan, kita belajar pagi ini penuhi hatimu dengan kuasa Roh Kudus. Waktu saudara dipenuhi hati kita, saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, saya percaya hari ini engkau akan berjalan dalam kekudusan. Sepanjang hari ini walaupun ada persoalan-persoalan, engkau akan melihat sukacita, damai sejahtera, kekuatan, kemenangan, kesembuhan, pertolongan demi pertolongan nyata. Kenapa? Karena Roh Kudus akan berkarya. Waktu hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka dahsyat. Tidak ada yang bisa membandingi Roh Kudus yang bergerak tengah kita. Roh Kudus akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Roh Kudus akan melakukan dengan segala kedahsyatan, kemampuan ilahinya. Artinya kita mengalami hal-hal yang supranatural. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Yang pertama adalah haus akan hal-hal yang rohani. Hauskan, rindukan, minta supaya kita terus dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural. Saudara, apa yang menjadi kelaparan di hatimu? Apa yang menjadi kehausan, kerinduan jiwamu? Itu menentukan. Waktu kita merindukan hal-hal yang rohani, itu yang kita dapat. Waktu kita merindukan hal-hal yang supranatural, itu yang Tuhan kerjakan. Kenapa saudara? Karena hati kita lah yang mencerminkan kehausan kita. Mari kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ketiga. Mazmur 84 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Wow, ini orang-orang yang merindukan hal-hal yang supranatural. Ini saudaraku, dia rindukan pelataran Tuhan, dia rindukan hadirat Tuhan, dia rindukan surga, dia rindukan Tuhan, dia rindukan Roh Kudus-Nya. Nah, orang-orang yang seperti inilah saudaraku yang mengalami kemenangan, kekuatan. Karena apa? Roh Kudus adalah roh kemenangan, roh damai sejahtera, roh yang akan membawa saudara tidak lagi terintimidasi. Tetapi saudara, karena roh Allah yang dalam dirimu lebih besar dari apapun di sekeliling kita, dari apapun yang ada dalam dunia ini, daripada roh-roh apapun, Roh Kudus lebih dahsyat, lebih unggul, lebih hebat. Sebab itu hauskan, rindukan perkara-perkara yang supranatural, perkara-perkara yang dari surga. Hari ini sadari bahwa kita butuh, kita rindu. Kita berkata, Tuhan penuhi hatiku, aku rindu dengan hal-hal surgawi. Bagi Tuhan tidak sulit. Tuhan justru mau menyatakan bagi orang-orang yang mencari. Karena firman-Nya berkata, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan. Mintalah katanya maka kamu akan menerima. Karena apa? Diberi. Karena Tuhan memberikan kepada kita semua. Rindukan saudaraku. Hauskan perkara surga. Saudara, kalau engkau terus mau, maka saya percaya tiap hari akan menjadi hari-hari yang hebat di tengah-tengah saudara. Yang kedua, mari kita lihat bagaimana caranya supaya kita terus penuh, hati kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara, mesti lapar akan kuasanya. Saudara menjadi orang yang lapar akan kuasanya. Saudara sadari bahwa tanpa kuasa Tuhan kita nggak bisa. Tanpa kuasa Roh Kudus kita tidak mampu. Tanpa kuasa Tuhan kita akan justru mengalami banyak kendala, saudara. Hauskan, rindukan itu terjadi, saudaraku. Lapar, artinya apa, saudara? Selalu mau bergantung sama Tuhan. Selalu berkata, Tuhan, aku tidak mau berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus.
Bukankah Roh Kudus roh kebenaran yang memimpin kamu pada segala kebenaran? Dia akan terus arahkan kita. Dia akan membimbing kita. Dia adalah konselor kita. Dia akan memberitahu, menasihati kita. Saudara, seperti Daud. Daud pernah berkata, Tuhan, aku tidak akan pernah melangkah kalau tidak bertanya sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apakah harus melangkah dalam peperangan? Dia tanya dulu sama Tuhan, aku maju atau tidak? Ketika Tuhan pimpin dia dipimpin sama kuasa Tuhan, dia menang, saudara. Demikian juga Musa. Musa pernah berkata, jangan biarkan kami berjalan tanpa kuasa Tuhan, tanpa Engkau sendiri. Dan saya percaya Roh Kudus itu dahsyat. Dengarkan firman Tuhan, Lukas pasal 4 ayat 18. Injil Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada semua orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Kalau ada Roh Tuhan, saudara, kalau kita lapar akan kuasanya, maka saya percaya ada kabar baik, ada kelepasan, ada kemenangan. Kemana saudara berjalan, ada terobosan. Kemana saudara melangkah, ada hadirat, ada kuasa Tuhan dinyatakan. Kalau kuasa Tuhan bersama dengan kita, firman yang berkata, kalau Allah di pihak kita, Allah bersama kita, kuasa Tuhan bersama-sama saudara, tidak ada persoalan yang tidak selesai. Tidak ada, saudaraku, pergumulan yang tidak ada jawaban. Semua Tuhan punya jawaban, karena kuasanya mampu dan memberkati kita semua. Hari ini menjadi hari yang hebat, dan saudara menjadi orang-orang yang penuh dengan berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan mengasihi, memberkati kita semua. Amin.